Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Senin 11 Mei 2020. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 14, ayat 5 sampai 18. Maka mulailah orang-orang yang tidak mengenal Allah dan orang-orang Yahudi bersama-sama dengan pemimpin-pemimpin mereka menimbulkan suatu gerakan untuk menyiksa dan melempari kedua rasul itu dengan batu. Setelah rasul-rasul itu mengetahuinya, menyingkirlah mereka ke kota-kota di Likaonia, yaitu Listra dan Derbe dan daerah sekitarnya. Di situ mereka memberitakan Injil. Di Listra ada seorang yang duduk saja karena lemah kakinya dan lumpuh sejak ia dilahirkan dan belum pernah dapat berjalan. Ia duduk mendengarkan ketika Paulus berbicara. Dan Paulus menatap dia dan melihat bahwa ia beriman dan dapat disembuhkan. Lalu kata Paulus dengan suara nyaring, "Berdirilah tegak di atas kakimu." Dan orang itu melonjak berdiri, lalu berjalan kian kemari. Ketika orang banyak melihat apa yang telah diperbuat Paulus, mereka itu berseru dalam bahasa Likaonia, "Dewa-dewa telah turun ke tengah-tengah kita dalam rupa manusia." Barnabas mereka sebut Zeus dan Paulus mereka sebut Hermes karena ia yang berbicara. Maka datanglah imam dewa Zeus yang kuilnya terletak di luar kota, membawa lembu-lembu jantan dan karangan-karangan bunga ke pintu gerbang kota untuk mempersembahkan korban bersama-sama dengan orang banyak kepada rasul-rasul itu. Mendengar itu, Barnabas dan Paulus mengoyakkan pakaian mereka, lalu terjun ke tengah-tengah orang banyak itu sambil berseru, "Hai kamu sekalian, mengapa kamu berbuat demikian? Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dalam zaman yang lampau, Allah membiarkan semua bangsa menuruti jalannya masing-masing. Namun ia bukan tidak menyatakan dirinya dengan berbagai-bagai kebajikan, yaitu dengan menurunkan hujan dari langit dan dengan memberikan musim-musim subur bagi kamu. Ia memuaskan hatimu dengan makanan dan kegembiraan." Walaupun rasul-rasul itu berkata demikian, namun hampir-hampir tidak dapat mereka mencegah orang banyak mempersembahkan korban kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 sampai 26. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, "Tuhan, apakah sebabnya maka Engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia?" Jawab Yesus, "Jika seorang mengasihi aku,
ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus Aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi Aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan hari ini adalah mengasihi Yesus. Allah memiliki satu alasan ketika Ia mewahyukan diri dan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihan, yakni supaya mereka mengalami cintanya yang berbelas kasihan. Katekismus Gereja Katolik artikel 218. Cinta Allah itulah yang terus-menerus diwartakan oleh para nabi kepada bangsa Israel yang berdosa dan tidak setia kepadanya. Bahkan cinta yang sama itu berlaku terus-menerus pada seluruh umat manusia sampai kesudahannya. Cinta Allah memang tiada berkesudahan, tidak mengenal ruang dan waktu. Kodrat Allah adalah cinta itu sendiri. Santo Yohanes sendiri pun menyebut secara jelas bahwa Allah adalah kasih. Dan Yesus adalah pernyataan kasih Allah yang nyata dalam hidup manusia. Oleh sebab itu, cinta itu pula lah yang seharusnya menjadi alasan bagi manusia untuk percaya, dan kepercayaan itu sebagai jawaban dari cintanya. Bukankah kita percaya kepada Allah karena mengasihinya, atau iman kita itu hanya sekedar tempelan saja dalam hidup ini? Saudara-saudariku yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus memberi pernyataan yang menantang kita, orang-orang yang percaya. Ia berkata, "Jika seseorang mengasihi Aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi Aku, ia tidak menuruti firman-Ku." Sesungguhnya pesan Injil sangat jelas bahwa orang yang mengasihi Yesus akan menuruti firman-Nya. Sebaliknya, orang yang tidak mengasihinya tidak menuruti firman-Nya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita bertanya, apakah aku benar-benar mengasihi Yesus? Apakah imanku kepadanya karena aku mengasihi Dia? Jika aku mengasihinya, apakah aku telah melakukan perintah-perintahnya? Ingatlah bahwa kita mengasihi Yesus karena Ia telah mengasihi kita, dan cintanya diam bersama-sama dengan kita pula. Oleh sebab itu, kesadaran akan kasih Allah bagi kita manusia yang berdosa dan kurang setia ini hendaknya mendorong dan memampukan kita untuk mengasihi dan menuruti firman-Nya. Apapun tantangan yang ada, tetaplah setia untuk melakukan perintah Tuhan. Semoga demikian. Amin.